mengupas sedikit tentang ekspresi muka dari Peggy Setiawan yang barusan preskon tadi. Coach Ya, melihatnya secara general itu seperti apa, Coach? oh kalau dari yang bisa kita lihat kan dia banyak mungkin nundukin kepala atau kan geleng sedikit gitu ya. Terus juga, tapi yang kita bisa lihat mungkin tatapan yang kelihatannya kosong gitu ya. Terus sesekali juga matanya kita bisa lihat bola mata kayak eh, berpikir gitu. Terus juga kayak mungkin lagi abis ini nanti saya akan mau ngomong apa nih gitu. Jadi ada banyak interaksi yang kita bisa lihat internalnya dia gitu ya. Kayak mungkin dalam keadaan seperti ini kan lagi tersudutkan gitu ya. Jadi ketika lagi tersudutkan pasti seseorang akan banyak reflektif gitu. Jadi kayak abis ini langkah apa yang mau saya ngambil, kira-kira saya harus ngomong apa gitu. Jadi kita bisa lihat dia banyak sekali merefleksikan komunikasi di dalam dirinya sendiri kayak gitu. Itu yang bisa kita lihat sekilas ya dari videonya. Karena kan juga ngobrolnya juga nggak terlalu banyak, di belakang langsung dipotong gitu ya. Tapi mungkin yang bisa kelihatan di situ, terus juga dari cara pandang mata gitu, tatapannya seperti kosong gitu ya, ngelihatnya kayak datar gitu kayak benar-benar yang reflektif kayak sedang berpikir banget kayak gitu. Hmm. Hmm. Terus mungkin apa yang dimaksud apa? Karena beberapa kali dia terlihat menggelengkan kepala, Coach. Mhm. Itu mungkin Ya, dari menggelengkan kepala itu terus ditambah dengan ekspresinya gitu, seperti itu. Mungkin itu maksudnya apa sih interpretasinya seperti apa? sebenarnya bisa ada banyak ya kalau misalkan dalam hal seperti ini. Kalau misalkan menggelengkan kepala itu kan tanda biasa kalau kita tidak setuju gitu ya dengan opini. Apalagi kan dia lagi dibacain semua gitu ya keberatan-keberatannya gitu. Jadi dia mungkin kayak gelengin kayak kayaknya aslinya nggak kayak gitu gitu. Itu bisa juga menandakan seperti itu. Ya, atau juga kalau misalkan memang orangnya eh, sudah terbiasa dengan itu semua, apalagi dia kan kalau dibilang dari polisi itu kan buron selama 8 tahun gitu ya. Jadi mungkin aja udah ngalamin banyak hal, terus juga udah mungkin cukup baik dalam menyembunyikan apa yang dia rasakan, sehingga bisa juga reaksi itu sebagai bentuk kayak menutupi gitu ya. Tapi kalau misalkan itu memang refleks dari bawah sadar, ya biasanya itu bentuk dari ketidaksetujuan seperti itu. Bahwa mungkin dia ngecekin apakah yang terjadi sebenarnya seperti itu kejadiannya atau enggak gitu. Jadi kayak lebih ke reflektif ke dalam diri gitu. Jadi kayak mungkin inget-inget ya. Soalnya kan sudah 8 tahun ya. Jadi mungkin kalau detail sampai kecil gitu polisinya tahu gitu ya. Ya dia juga harus ngecekin semuanya di dalam sistem dia. Apakah benar yang seperti itu kah dulu? Apakah mungkin enggak gitu. Jadi mungkin ada keraguan di dia juga kayak gitu. Hmm. Tapi setuju gak sih dari Coach Reo, karena ada salah Ya. satu public figure itu Mhm. mengatakan bahwa ah, geleng-geleng kepala itu merupakan trik atau untuk memanipulasi audiens atau masyarakat. Itu bagaimana sih tanggapannya soal itu sebagai Eh, pakar hukum, ya pakar bisa ekspresi, sorry. Bisa juga seperti itu. Pastinya kalau misalkan polisi sampai nangkep juga kan pasti ada banyak pertimbangannya juga ya. Jadi kayak mungkin mereka cek dari sisi saksinya, mereka juga cek dari sisi mungkin barang buktinya segala macam kayak gitu. Tapi kembali lagi ini kan sudah lewat 8 tahun gitu ya. Tapi kenapa dia baru aja eh, ditangkap sekarang gitu? Maksudnya kan udah sekian lama kayak gitu. Jadi tapi akhirnya bisa ketangkep juga, which is itu sangat baik sekali. Namun di satu sisi juga jadi menimbulkan banyak pertanyaan gitu dan juga pasti orangnya akan udah sangat-sangat lewatnya udah lama sekali kalau kita lihat fotonya yang dikasih lihat dari gambar dia ijazahnya itu kayak mukanya tuh udah jauh berbeda gitu sangat dewasa karena 8 tahun kan space yang sangat panjang banget kayak gitu dan dengan keadaan seperti itu mungkin ada banyak internal dialog yang dia lakukan bisa jadi itu adalah sebuah bentuk reflektifnya dia sendiri yang nginget-nginget kejadian masa lalu karena kalau kita aja sendiri disuruh nginget yang 8 tahun lalu mungkin kita udah nggak inget secara precise sedangkan uniknya Pak polisi bisa tahu semua secara detail gitu semua kronologisnya perlakuannya kayak gini pasti udah dari rangkuman dari para saksi kan balik lagi mereka semua bergerak selalu dari saksi dan juga bukti-bukti. Nah, sehingga akhirnya itu yang memberatkan dia, sehingga dia akan ngecekin semua tuh. Bener gak sih dulu gua ngelakukan itu? Kayak gitu. Nah, mungkin itu sebagai bentuk seperti itu, sehingga kalau misalkan benar atau enggak, ya dia mungkin bagian geleng itu bisa jadi dari situ. Nah, manipulasi bisa gak terjadi? Bisa aja. Kalau misalkan dia sangat ahli dan juga dia mungkin konsilingnya sangat jago, kalau misalkan memang dia pelaku, ya bisa jadi dia akan mencoba menutupi, kan ibaratnya kalau maling ngaku, semua penjara penuh pasti.
Ya kan? Jadi bisa jadi mungkin dia berusaha juga untuk ya kayak eh, ya menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, misalkan seperti itu. Ya kalau nature-nya memang dia pelakunya. Tapi kalau misalkan bukan, berarti ya mungkin itu dia internal dialognya dia gitu. Jadi kita mesti ngeliat dari dua sisi. Karena bisa jadi ya memang seperti itu karena dia dialog, ngecekin semua yang disampaikan, atau bisa jadi juga memang dia berusaha untuk nge-conceal. Cuma ada satu hal yang menarik ketika dia di terakhir itu mau ngebela dirinya kan, mau Mm-mm. bilang saya nggak bersalah, saya berani disumpah ya dia bilang ya. Sorry. Saya berani Rela mati. berani mati. Ya rela mati ya. Jadi ketika dia bilang saya rela mati itu tapi kelihatannya tuh beda ya sama kalau kita ngeliat Saka. Ketika kalau kita berkaca dari kasusnya Saka, begitu dia ngomong saya berani disumpah, itu matanya tuh direct sekali, jebret, jelas. Ya, terus cara dia ngomong tuh kayak bener-bener penuh dengan amarah dan berusaha kayak membela dirinya gitu dan kayak merasa terzolimi sekali. Mungkin itu yang bisa dipersepsikan dari kita yang nonton sekilas gitu ya. Mungkin either way kalau misalkan ya dia kan udah ngalamin 8 tahun di penjara ya gimana dia nggak marah gitu kan. Kekecewaan besar pasti terasa. Nah, tapi kalau misalkan kita ngelihat dari tadi Peggy, begitu dia bilang saya nggak bersalah, saya ini, tapi datar gitu kelihatannya. Kalau misalkan kita lihat matanya kayak kosong gitu kan, kayak lurus ke depan, dia kayak nggak lihat mata gitu loh. Jadi kayak nggak direct langsung, ya kan? Terus dari situ muncul, jadi mungkin kalau kita yang lihat bisa muncul pertanyaan, ini beneran gak sih dia ngebela diri? Karena kalau misalkan seseorang sampai disalah tangkap gitu ya, pasti dia akan bela diri mati-matian. Saya nggak salah, kenapa saya harus diginin? Minimal ada kerasa kenceng lah gitu. Saya nggak salah kok, kenapa harus saya diginin? Misalnya kayak gitu. Tapi ini lebih ke arah kayak, iya kayak lebih masih ini ya, either way mungkin karena lagi dijagain kanan kiri, ya kan? Atau mungkin juga kadang-kadang kan kayak cerita Saka juga ada banyak tekanan misalkan. Nah dia juga nggak tahu mungkin ada tekanan atau semacamnya atau semacamnya. Pastinya juga banyak kekhawatiran, banyak dialog internal ketika seseorang mengalami hal seperti ini. Karena nggak mungkin ya kayak kalau misalkan hidup kita biasa-biasa aja terus tiba-tiba ditangkap gitu-gitu aja. Mungkin juga ada yang masuknya modenya jadi ketakutan banget. Jadi internal akan banyak dialog kecemasan, takut, atau misalkan tertekan. Karena orang umum ya, Pak, saya juga dulu kalau misalkan ketemu polisi itu belum apa-apa juga udah jiper duluan gitu. Jadi ya memang mungkin ada tekanan di situ yang bikin dia juga jadi nggak bisa ngomong. Jadi ada bisa banyak faktor sebenarnya. Cuman seharusnya mungkin dia lebih mempertahankan itu. Ya bisa jadi dia harusnya lebih ya kayak lebih gimana ya? Ini kan penjara minimal 20 tahun atau bisa seumur hidup malah bisa hukuman mati mungkin. Ya kalau misalkan dia memang ditetapkan benar-benar sebagai pelaku, ya mungkin dia perlu bisa memperjuangkan lebih lagi sebenarnya mungkin. Tapi Kayak gitu. komparasinya tuh ya, yang bagus ya, maksudnya dekat lagi sama Saka, Peggy Saka. Saka gitu ya. Tapi Ya, coach, apakah selalu gitu dengan apa ucapan yang lantang, eh, tegas, apakah selalu itu merupakan kata-kata yang jujur dan dan sebaliknya kalau Peggy kan enggak terlalu keras gitu kayak datar itu ya, selalu dikategorikan uh, dicurigai enggak benar, bohong maksudnya. Itu ya, apa selalu begitu? ya. Pertanyaan yang bagus. Pastinya sih memang nggak bisa kita pastikan 100% ya. Karena yang paling tahu kan yang mereka sendiri. Cuman kalau misalkan dari permukaan kita bisa ngelihat ketika seseorang punya keyakinan kan berbeda. Ya kalau misalkan dia kelihatannya datar gitu, ya bisa jadi memang karena tekanan tadi. Ya atau memang juga ya dianya jago banget mungkin untuk kayak mengkonsil gitu sehingga jadi nggak ketahuan. Ya tapi kalau misalkan kita lihat dari sekilas ya mungkin dia lebih ke arah yang kayak enggak saya nggak salah kok gitu. Tapi eh, kayak secara pikiran dia ngomong itu tapi secara tubuh kayak tidak memperjuangkan. Hmm, Ya jadi kayak dari nggak dari hatinya tuh bener-bener kayak gue nggak bersalah nih gila gue nggak bisa nih diginiin gue ditekan gue di misalkan kayak gue ya bela diri lah istilahnya kayak gitulah mungkin lebih ke situ ya jadi kayak pembelaan dirinya itu belum terpancarkan secara kuat dari dia kan kelihatannya iya tapi begitu di mungkin juga karena tekanan tadi mm-mm, begitu ditutup langsung ditahan nggak boleh ngomong itu yang bisa jadi bikin dia juga jadi aduh gimana ya kalau misalkan nanti malah jadi panjang lagi atau semacamnya. Tapi juga pasti pihak kepolisian kembali lagi kalau sampai ngambil tindakan seperti ini ada banyak pertimbangan. Dan juga kalau misalkan sampai kelepas pasti bisa jadi bola liar nanti kalau dia sampaikan segala macam sehingga benar-benar kayak dikip banget supaya
juga Peggy ini nggak banyak bersuara gitu ya. Jadi balik lagi kita belum tahu, jadi nggak bisa berasumsi ini cuman baru ya sekedar melihat dari permukaan aja gitu keadaan yang lagi sekarang berlangsung gitu. Tapi ya mungkin itu dari komparasi yang bisa kita lihat ya perbedaan reaksinya kayak gitu. Karena kalau misalkan ditempatkan di titik yang sama, orang pada umumnya pasti akan lebih harsh untuk ngebela kalau dia memang benar-benar orang salah tangkap. Harusnya kenceng tuh, ya kan? Oke, Kurang lebih seperti itu. terakhir nih dok, apakah dengan gaya datar mungkin nggak terlalu lantang, lemah lembut yang diucapkan, cara mengucapkan pembelaannya oleh Peggy barusan itu, apakah untuk salah satunya menarik hati masyarakat dok? Hmm, bisa jadi kalau misalkan menampilkan kelihatan mungkin dari wajahnya yang mungkin nggak terlalu kelihatan garang atau sangar, lebih kelihatannya kayak kayak orang yang lagi memang, aduh lagi sedih nih kan dia kelihatan sayu gitu kan ya, terus ngeliat ke bawah terus kayak gitu. Nah itu juga bisa kalau misalkan emang buat gain dari simpati masyarakat, ya itu akan sangat-sangat bisa sekali gitu memenangkan. Tapi kalau kita juga bisa melihat itu bisa jadi sebuah tanda merefleksikan bahwa dia juga ya lagi dalam posisi yang tertekan, terus juga beban dengan semua yang sekarang lagi terjadi, terus juga apalagi kalau dihukum tadi ya bisa hukuman mati ataupun seumur hidup gitu. Itu pasti berat banget. Semua orang kena seperti itu, posisi pasti akan berat kayak gitu. Hanya saja kalau misalkan eh, memang dia pelakunya, bisa jadi dia juga punya trait seperti itu, yang mungkin dia ngelihatnya akan seperti datar, kayak perasaannya tidak kelihatan langsung muncul, bisa jadi juga seperti itu. Jadi memang ini kasus yang menarik sih, dan masih panjang kita harus ngawal semuanya, ya kan kita jadi biar tahu nanti ujungnya bakalan kemana. Tapi pastinya sekarang juga lagi banyak yang bertanya-tanya ya, netizen sama publik kalau saya lihat terpecah gitu ya. Terutama mereka mempertanyakan kenapa kok eh, yang tadinya 9, 11 jadi 9. Kenapa tiga jadi tinggal sisa satu saja yang ditangkap? Nah, ini pasti akan dipertanyakan dan kalau misalkan polisi bisa kasih bukti-bukti yang jelas, saksi-saksi dan semua detail-detail lainnya, kan tadi dibilang juga nanti kita lanjut di persidangan kayak gitu. Nah, ini akan jadi sangat menarik karena pasti semua rakyat Indonesia lagi monitoring semua kasus ini dan semuanya juga lagi menuntut apa penjelasannya? Kenapa kok tadinya selama 8 tahun 3 orang yang diterbitkan memang sama polisi sebagai DPO, tapi sekarang sisa satu. Nah, ini pasti semuanya akan bertanya-tanya. Jadi ini sebuah kasus yang sangat menarik memang untuk disimak. Iya. Begitu, Mas. Oke. Ya, bukan hanya masyarakat yang menunggu, media juga menunggu untuk supaya Iya, yes. ya, bisa menyiarkan selalu. Ya, semoga aja ya Iya. dok ya ini Ya, uh, balik lagi. Semoga terbuka semuanya. yang ya yang benar bisa benar-benar kalau misalkan memang dia adalah pelakunya ya semoga bisa ditangkap, diadili dengan baik gitu ya sama semua institusi kita gitu ya. Dan juga Iya. mungkin kalau misalkan bisa buktinya sangat jelas dan mengapa dari tiga bisa jadi satu ini bisa dijelaskan dengan lengkap juga dengan semua yang rasional dan baik, mungkin juga bisa gain back kepercayaannya eh, masyarakat kepada institusi polisi kita gitu ya. Karena ini sesuatu yang sangat berharga yang perlu dijaga sekali gitu. Dan tentunya juga kalau misalkan memang dia tidak bersalah ya sejatinya mungkin bisa untuk bisa dibebaskan gitu ya. Karena jangan sampai juga salah tangkap misalkan seperti yang banyak ditakutkan oleh banyak di luar sana gitu. Jadi mesti benar-benar teliti lah. Karena kalau enggak kan bisa apa ya hancur sekali nama baik seseorang ya kalau misalkan sampai ngalamin yang misalkan memang bukan dia yang lakukan. Nah, itu tapi banyak lagi saya yakin sekali polisi kalau sampai ngambil keputusan seperti ini pasti ada banyak pertimbangan, pasti ada banyak hal yang dilakukan sehingga ya kita mendingan lihat aja nanti gitu ya. Jadi apakah benar-benar nanti pas lagi persidangan lah paling mungkin akan lebih menarik. Yang penting kawal semua deh. Jangan sampai lolos gitu. Oke, siap. Terima kasih Baik. banyak Coach Rio penjelasannya. Ya, Semoga semoga nanti juga yang nonton bisa belajar juga dari apa analisis-analisis Coach Rio tentang masalah ini, tentang apalagi tentang Peggy-nya ya. baik. Terima kasih Mas Eki. Siap, terima kasih.